Halo, kembali lagi dengan kami Yayasan Mandiri Autisma Indonesia. Bersama saya, Mr. Anto. Di sini kami akan membahas mitos-mitos tentang beredarnya seputar autisma. Anak yang mengidap autisma biasanya memang terlihat berbeda karena masalah pertumbuhan. Terutama masalah gangguan-gangguan tersebut dapat membuat anak mengalami masalah dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, terutama di lingkungan. Meski begitu, masih banyak orang yang kerap memandang sebelah mata anak-anak yang mengidap autisma. Padahal dengan penanganan dini, pengidapnya bisa saja menjalani hari-hari seperti anak-anak pada umumnya. Mitos terkait autisma tersebut biasanya pemahaman terkait autisma itu yang sudah serba digital ini yang telah berkembang dengan sangat cepat, sehingga beberapa orang tua bisa lebih menerima jika anaknya mengalami gangguan pertumbuhan tersebut. Meskipun begitu, masih banyak kesalahpahaman yang timbul terkait autisma. Dengan penjelasan ini, saya harapkan para orang tua mengetahui hal yang benar dan yang salah tentang kelainan pada anak-anak mereka. Adapun beberapa mitos yang kerap dipercaya banyak orang, yaitu salah satunya yaitu tentang autisma itu adalah suatu penyakit. Ternyata mitos ini masih banyak orang percaya terkait autisma ini, menganggap bahwa gangguan ini disebabkan oleh penyakit. Padahal hal ini terjadi ketika seseorang mengalami perkembangan saraf yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Autisma juga dapat disebabkan oleh kombinasi genetik atau faktor lingkungan, dan juga pengidapnya tidak sakit, hanya mengalami gangguan pada saraf-saraf tertentu. Dan juga mitos selanjutnya karena imunisasi. Padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa imunisasi yang diberikan tidak ada hubungannya saat anak mengalami autisma. Anak dapat mengalami gangguan ini sejak dini atau sejak lahir, tetapi baru terlihat setelah beberapa tahun masa tumbuh kembang anak tersebut. Dan ada juga yang menyatakan bahwa autisma itu tidak dapat belajar. Hal yang harus diketahui adalah cara yang tepat untuk mengajarkan anak-anak terkait apapun, dengan terapi, pengobatan yang baik, serta dukungan dari keluarga yang dapat membuat anak belajar dengan baik dan lebih semangat kembali. Dan juga ada yang menyatakan bahwa autisma itu dapat disembuhkan dengan obat. Hal yang harus semua orang tahu adalah autisma yang terjadi pada anak tidak dapat disembuhkan dengan obat, karena itu bukan sebuah penyakit. Meskipun gangguan ini seumur hidup, anak yang mengalaminya tetap dapat hidup secara mandiri dan produktif dengan penanganan yang tepat seperti yang saya utarakan tadi. Dengan beberapa cara yang dapat dilakukan agar autisma lebih baik, salah satunya dengan melakukan terapi secara rutin dan berkala. Selanjutnya yaitu ada juga pernyataan dari beberapa orang, anak dengan autisma itu tidak ingin berteman. Sebenarnya, anak dengan autisma memang kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan orang di sekitarnya. Bukan berarti anak tersebut tidak ingin bergaul dengan anak seusianya atau memahami lingkungan sekitar. Memang biasanya, anak dengan gangguan ini kerap terlihat tidak ramah dan benar-benar berjuang untuk melakukan komunikasi dengan cara mereka, dikarenakan ada di beberapa anak autisma itu ada mengidap tunarungu ataupun lidah pendek dan sebagainya. Maka dari itu, jika anak bertanya terkait temannya yang mengidap autisma, orang tua dapat menjelaskan dengan baik dan tidak salah arah. Itulah beberapa mitos yang masih banyak orang percaya terkait autisma. Dengan mengetahui ini, jika segala hal yang dipercaya adalah mitos, orang tua tidak perlu lagi mempercayai hal tersebut, sehingga pandangan tentang autisma dapat berubah ketika mengetahui faktanya. Anak autisma, anak hebat. Anak autisma, anak mandiri. Salam dari Yayasan Mandiri Autisma Indonesia. Bye-bye.